جلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل والإمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري، أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاته في الجنة. ثم الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. أن الله يشفينا من كل أمراض شفاء كاملا عاجلا، وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا وأرشدنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره، والذي نهانا وزجرنا عن كل معصيته وكفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وبوحدانيته. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اعترافا برسالته وبنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. Hadratul ulama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, semua yang hadir, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita langsung saja kepada kajian kita, kitab Irsyadul Ibad yang masih di halaman 5, masih dalam satu bab yang sama dengan sebelumnya, Faslun fil Bid'ah. Di halaman 5, awyan fi ma huwa thabitun lillahi ta'ala. Ya, kalau sama kitabnya di baris yang ke-7 barangkali itu ya. Awyan fi ma huwa thabitun lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumih. أو ينفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع
kal ilmi wal qudrati aw yuthbitu ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i kal launi. Termasuk bagian daripada dosa besar, bahkan mencapai kepada hukum murtad. Orang akan menjadi murtad yanfi, dia meniadakan ma huwa, sesuatu yang dia itu tsabitun lillahi ta'ala, yang mestinya tetap bagi Allah. Memang sudah bil ijma'i, dengan ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa hal tersebut adalah tetap bagi Allah. Sifat Allah, keadaan Allah, untuk Allah, tsabitun, tetap untuk Allah, kemudian ditiadakan. Kalau sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Kalau salah satunya saja dinafikan, ditiadakan, ya dosa besar, murtad. Karena ilmi, seperti ilmu, jangankan ditiadakan, Allah dibilang tidak berilmu, rasanya tidak mungkin. Hanya mengurangi saja. Emangnya Allah tahu semuanya? Gitu. Emangnya Allah tahu semua? Wah, kalau ini ngumpet begini mah Allah juga nggak tahu ya. Mungkin, atau mungkin ya apa itu, perkataan-perkataan semacam itu ya, iseng aja atau bercandaan barangkali ya. Ya. Kalau ilmi wal qudrati, ya sifat kudrat Allah. Ilmu sifat Allah, kudrat sifat Allah, jangan ditiadakan. 20 sifat wajib bagi Allah itu memang pasti terjadi kepada Allah, itu milik Allah. Atau Asmaul Husna yang 99 itu memang Allah semua. Sekalipun selain dari Allah ada, tapi tidak seperti milik Allah yang diartikan maha. Kalau selain dari Allah berilmu, ya kita juga berilmu, tapi nggak mungkin kita dibilang maha mengetahui, maha kuasa. Ya, jadi sesuatu yang tetap bagi Allah jangan ditiadakan. Au yuthbitu ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i, sebaliknya, atau menetapkan yuthbit ma huwa manfiyun, yang dia itu tidak mungkin ada bagi Allah, ya anhu kepada Allah, bil ijma'i, dengan ijma' ulama. yakni sifat mustahilnya. Allah dikatakan wahdaniyat, Maha Esa, terus dikatakan ada 2, ada 3, ada bandingannya, ada persamaannya, padahal Allah mukhalafatul lil hawadits. Ya. Allah itu ada, kemudian dibilang tidak ada, atau mungkin adanya Allah sesaat, saat-saat tertentu tidak ada, misalnya ditiadakan yang terjadi kepada Allah, atau yang tidak mungkin terjadi itu dikatakan Allah semacam itu. Jadi yuthbit ma huwa manfiyun anhu, atau yunfi ma huwa thabit. Jadi kalau thabit bagi Allah jangan sampai ditiadakan, tapi kalau tidak ada bagi Allah jangan sampai diadakan. Kalau ini seperti berwarna, makanya kalau ada orang kadang-kadang saudara-saudara sekalian, dia pergi ke suatu tempat, mungkin naik ke puncak gunung, kemudian dia merasa melihat Allah, Allahnya itu berwarna begini lah, ya. Ada warnanya. Ya. Ini orang yang ya pikirannya sudah terganggu, sudah rusak, dia bisa menghayal-hayal melihat Allah, katanya Allahnya warna-warni. Itu mustahil bagi Allah.
au ya'taqidu wujuba ghairi wajibin ka sholatin sadisatin, atau orang itu beriktikad, dia meyakini ada wajib dengan wajibnya sesuatu yang tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib dikatakan wajib, ditambah-tambah. Sholat 5 waktu sehari semalam dikatakan 6 waktu. Kasadisatin, ke sholatin sadisatin. Ada sholat ke-6. Nah, ya, kalau kita pengen masuk surga supaya banyak pahalanya, jangan 5 waktu dah. Ada 6 waktu sholat wajib, tambahin, nggak boleh. Karena memang sudah baku. Atau sebaliknya, mengurangi. Tidak 5 waktu, cuma 4 waktu. Yang paling berat subuh, ya subuh nggak usah aja. Nah, dikurangi sama. Kalau yang ada sekarang ini informasinya, saya kurang tahu di sekitar kita terjadi apa tidak, Pak. Kelompok-kelompok yang mereka itu meyakini sholat sehari semalam itu waktunya cuma ada 3. Cuma ada 3. Subuh, zuhur, maghrib. Atau bisa juga subuh, asar, isya. Cuma 3 itu. Ya, kenapa? Karena asar dengan zuhur selalu jadi satu. Dan terus menerus qashar dimanapun. Jadi qashar itu katanya tidak berdisyaratkan musafir. Karena Nabi SAW sering sholat qashar itu tanpa musafir. Ini kalau ini diterima oleh orang-orang yang masih kosong, wah yang ngangguk setuju, Pak. Ya jangankan mereka yang kosong, kita saja kalau tiba-tiba misalnya memang jelas sholat sehari semalam itu cuma ada 3 kali, setuju nggak, Pak? Setuju ya. Asik, dikurangi nggak jadi 5. Senang kita, Pak. Tapi tidak, itu nggak bisa. As-salawatul maktubat, khamsu salawatin al-maktubah, itu tidak bisa dirubah. Ya, bolehnya digabung itu menjadi 3 waktu, ya harus ada sebab dulu, kan begitu ya. Nah ini ada kelompok, Pak, ajaran yang semacam itu. Ya, kalau kelompok tersebut bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, tanggung dosanya orang-orang yang mereka menjadi pengikutnya, ya silakan saja asal berani. Padahal sebab-sebab sholat jamak menjadi ya kalau sholat jamaknya, Pak, kalau sholat jamak saja sih tidak mesti musafir. Tapi kalau sudah kosong, apalagi jamak kosong, ya itu harus disyaratkan musafir. Bahkan jarak musafirnya saja ditentukan ya. Jadi nggak boleh nambahin waktu sholat, nggak boleh ngurangin waktu sholat, tidak boleh ya. Sebenarnya memang mereka yang mengatakan 3 kali 3 waktu sehari semalam, sholatnya masih 5, karena tidak merubah subuh, zuhur, asar. Asar ada, cuman di asar tidak pernah sholat. Jadi asar itu disolatin di zuhur terus, isya itu disolatin di maghrib terus. Nah ini hati-hati, Pak, takut ketemu dengan ajaran-ajaran yang semacam itu. Tunggu dulu, jangan main ya nanti nyalahin yang selama ini kita belajar. Kita menyalahkan kiai-kiai, ulama-ulama selama ini. Kita menyalahkan orang-orang tua kita. Salah semua akhirnya, kan musimnya begitu sekarang ya. Begitu sudah belajar ke kelompok tertentu, kebiasaan nenek moyangnya salah. Betul? Ada begitu? Iya, Pak. Kebiasaan gurunya salah, jadinya Pak. Apa sebabnya? Terpengaruh dengan ajaran suatu kelompok, suatu golongan itu. Nah ini hati-hati yang semacam itu. Ya adapun ada penjelasan yang aneh, nah itu mari kita kaji. Itu aja, mari kita kaji bagaimana sejauhnya. Aneh itu. Ya ini sekarang ini lagi ramai ini ya. Masalahnya iya. Beda, kalau ada pendapatnya apa, seperti apa ya. Kalau ada sepertinya orang-orang
berilmu itu kok mendukungnya bukan mendukung orang-orang baik, tapi orang-orang yang tidak baik yang didukung. Bukan kebaikan yang didukung, sepertinya sepintas kelihatannya mendukung kemungkaran, padahal berilmu, kiai, ulama katanya. Nah ini tunggu dulu, kalau ketemu aneh semacam ini ya kita kaji ya tapi ini babnya bukan mau mengkaji hari ini, kita kitab ya, kita kembali ke kitab. Wa shaumi ramadhana, atau menambah puasa Ramadan. Wa shaumi ghairi, ya, wa shaumi ghairi Ramadhana. Ya, ada puasa wajib selain Ramadan. Nggak boleh. Di bulan apa misalnya diwajibkan haram, diwajibkan puasa, tidak ada. Dalam 1 tahun tidak ada puasa wajib selain Ramadan. Di luar Ramadan itu semua puasa sunnah, kecuali ada sebab, ya qadha, ya kifarat, ya kan, dam, itu menjadi wajib karena ada sebab. Orang yang pergi haji dengan melakukan cara tamattu, kalau mereka mau dengan cara puasa, ya puasa dulu 3 hari sebelum pulang. Ya, 7 mestinya 10 hari, tapi 7 harinya setelah pulang. Wa sab'atin wa salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari puasanya wajib dilaksanakan di sana, sedangkan 7 harinya setelah pulang. Nah itu menjadi wajib karena ada sebab. Tapi kalau langsung ada orang menghukumi wajib puasa di bulan Muharram, di bulan Maulid, di bulan itu murtad, malah dosa besar. Aw yashukku fi takfiril yahudi wan nasara, atau ada orang masih ragu-ragu, dia syukku, syakka yashukku, dia masih ragu-ragu fi takfiril yahud, dalam kekafirannya orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani. Entah, ini mungkin melalui kajian juga Pak. Iya, apalagi sekarang orang Yahudi, gitu, orang Yahudi, orang Nasrani sekarang masih berkitab kepada kitabnya. Mereka masih Taurat, mereka masih Injil. Kenapa dikafirkan begitu? Gampang banget mengkafir-kafirkan. Sampai kepada mereka, orang Yahudinya saya dikafir, orang Yahudinya saja itu dikafirkan, nggak mau. Orang Nasraninya saja dikatakan kafir, nggak mau. Oh, kalau di sini lihat, jangankan kita tidak mengkafirkan, hanya ragu. Yang artinya lagi Yahudi itu pasti kafir menurut kitab ini ya. Bukan saya semata yang ngomong ini Pak, saya hanya mewakili, saya corongnya saja ini ya. Menurut kitab ini Syekh Zainuddin Al-Mulibari, beliau mengatakan orang Yahudi itu pasti kafir, orang Nasrani itu pasti kafir. Ya kalau mereka pasti kafir, tempatnya di neraka. Jadi begitu Pak. Ada orang ragu-ragu, oh mereka orang Yahudi baik-baik, Nasrani itu baik-baik Pak. Saya punya kawan Nasrani lebih baik dari kawan saya yang Islam. Wah, masa ia kafir masuk neraka? Nggak terima saya. Wah, iya, jadi tidak Pak. Iya, ya memang kekafiran Yahudi itu, kalau ini yang Yahudi ya, yang asli yang diceritakan dalam kitab ini, Yahudi, kekafiran Yahudi itu memang lebih tinggi daripada kekafiran Nasrani, derajat kekafirannya. Dari mana tahunya? Makna daripada ghairil maghdubi, makna waladhdallin. Jadi orang Nasrani kafirnya itu hanya dhal, hanya sesat jalan. Aslinya mereka itu percaya dengan Tuhan pencipta langit bumi yang Maha Esa itu. Cuma karena tidak mau bernabi kepada Nabi Muhammad, ya akhirnya sesat jalan, ya kafir juga. Nggak mau syahadat berarti Pak. Ya ini seperti syahadat, bersyahadat bersaksi Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu nggak mau. Ya udah dhal. Ya, adapun waktu Yahud, wah itu jelas betul-betul menolak Tuhan. Ya nggak mau mereka dengan la ilaha illallah, nggak mau. Ya sudah, mereka waktu
tapi dua-duanya tetap kafir, jangan diragukan. Ya kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani tersinggung misalnya ketika dikatakan begini, ini kan bukan menurut mereka, menurut kita. Kita tidak mengusik menurut mereka, betul tidak? Sama kalau mereka mengatakan kita ini orang kafir, ya silakan aja, kafir dari agama mereka. Apa ya? Ya ada itu di dalam Al-Quran, tapi kita ya mesti paham semuanya ya. Ada ayat di dalam Al-Quran. Gimana itu? Orang kafir itu masuk surga. Justru orang beriman yang masuk neraka. Di Quran orang kafir masuk surga, orang beriman masuk neraka. Ada yang ingat ayatnya? Di surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Wa may yu'min billahi, ada yakfur itu bitaghut. Ya, ayatnya ingat setelah surah setelah ayat kursi ya. Gimana itu? Walladzina kafaru wa may yu'min billahi la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Kalau kita lihat wa may yakfur, apa artinya? Siapa orang yang kafir? Siapa yang kafir? Tapi kafirnya kepada siapa? Taghut. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ya, kita semua pasti kita orang kafir kalau begitu, Pak. Makanya nanti kalau ada yang bercanda, ente sudah lama jadi orang kafir ya, jangan marah. Kalau dibilang begitu marah, wah rasanya kayak pengen ngonjok aja ya. Ente orang kafir, maksudnya ente kafir selama ini kepada taghut. Iya, sudah itu ahli surga. Iya, jadi yakfur bit-taghut. Nah, orang yang iman kepada taghut masuk neraka. Jadi ada orang beriman masuk neraka, ada orang kafir masuk surga. Tapi kafir kepada apa dulu? Ya, kalau ada orang yang mengatakan begini, jangan stop di tengah-tengah, Pak. Iya, nanti nggak paham orang, baru nggak bisa tidur berhari-hari, orang itu repot, Pak. Ya. Ya, ini hanya teringat. Ya, saya dulu sempat nggak ketemu juga, teman saya itu bercanda. Katanya, apa itu anjing itu kan najis mughalladhah, najis yang paling berat. Tapi kalau ada orang sholat lagi sujud, kan orang laki-laki sujud itu kakinya kan kebuka, itu kaki dan tangannya kan kebuka. Kemudian lagi sholat, datanglah anjing menjilat kakinya, nggak batal sholatnya, terusin sholatnya nggak batal itu, Pak. Ada yang paham? Paham kan? Iya. Ya, ada orang sholat sujud, kakinya kan kebuka, ada anjing datang jilat kakinya. Kaki siapa? Kaki anjingnya, ya bukan kagak. Ya nggak apa kalau jilat kakinya sendiri. Ya, kalau jilat kaki orangnya gimana? Orang kena najis sedikit aja batal, apalagi anjingnya. Iya itu anekdot aja itu, yang obat ngantuk itu. Ya, sama seperti itu kira-kira. Jadi wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Kita lanjutkan. Wa ka'an yasjuda li makhluqin. Ya, kalau ini jelas ya. Seperti sujud kepada makhluk. Kalau sebelumnya itu sebangsa hati semua itu, Pak, pikiran semua itu ya, meniadakan sesuatu yang pasti kepada Allah, mengadakan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya, nah, itu semua itu bangsa hati. Seperti menghina
seperti mengejek dan sebagainya, itu bangsa hati atau mungkin ucapan. Tapi kalau sekarang ini perbuatan af'aliyah, wa ka'an yasjuda li makhluqin, seperti orang sujud kepada makhluk. Ya, sujud kepada makhluk. Pokoknya apa saja asal sujud ya jelas murtad kalau dia orang beriman. Kasanamin, ya, sujud kepada patung-patung, berhala-berhala. Wasyamsin, matahari, ya, sujud kepada makhluk. Ada lagi niatnya tidak sujud, tapi tetap aja itu dilarang, Pak. Nah, ini perlu sosialisasi di tengah-tengah kita, Bapak-Saudara sekalian, dengan acara-acara adat. Saya sering menyampaikan, saya pernah suatu acara pranikah, ya, itu setelah di acaranya itu ada sungkeman. Sebenarnya bukan pernikahan aja, pernikahan ya selalu biasa itu, Pak, ada sungkem orang tua masing-masingnya, keempat orang tua itu ada sungkeman itu. Tapi pada saat itu pernikah, tapi sungkemannya itu ke kaki, Pak. Jadi betul-betul sujud itu anak ini ke kaki ibunya, kaki ayahnya. Persis sekali, sama persis dengan orang sujud itu, Pak. Wah, ini jangan, karena betul-betul menyamai sujudnya sholat. Kita hormat kepada sesamanya, harus, silakan, itu bagus, tetapi jangan menyamai sholat. Iya, Pak. Jadi kalau sampai menyamai sujudnya sholat, sampai pada saat berdiri saja itu jongkok, ya jangan melebihi rukuk. Kalau bisa, kalau perlu ya tangannya aja diangkat. Kalau mau cium tangan itu tangan diangkat, jangan jongkok turun sekali ke bawah. Ya kadang-kadang kalau di Jawa itu apa masih ada sekarang, Pak, itu kepada sultan, kepada guru, kiai, ulama, itu jalannya dari jauh itu sudah ngesot. Ya, jalan apa? Jalan ngesot itu. Ya, tapi begitu sampai salam dekatnya itu, Pak. Iya, akhirnya ya seperti sujud benar. Sujud. Ini jangan ini ya. Syibhus sujud, jadi ini serupa dengan sujudnya kepada Allah, sedangkan itu makhluk. Ini dosa, itu dosa besar, itu jangan ya. Kalau ini ya sujud, tidak jelas-jelas dia memang sujud kepada makhluk ya. Au yamshi ilal kanais. Nah ini juga hati-hati, rasanya kita kalau langsung ya pas-pasan itu jarang, Pak, tapi kedengeran di sekitar kita ini ada ya, mereka pergi ke gereja-gereja, mereka pergi ke tempat peribadatan orang-orang di luar Islam, dan macam-macam itu tempat peribadatan, apalagi Pak, gereja ada apa nama-namanya, nggak paham saya itu ya, macam-macam nama-nama tempat ibadah itu. Iya, kalau orang Yahudi itu tempat ibadahnya apa namanya, Pak, ada itu ya, dalam ya apa, sinagog apa, iya itu dalam Al-Quran itu surah Al-Hajj itu dikatakan itu ternyata sholawatihim, sholawat itu ternyata tempat peribadatan mereka dalam Al-Quran. Au masajidu yudhkaru fi asmullahi katsira, yang Allah akan menghancurkan tempat-tempat ibadah itu kalau manusia satu sama lainnya sudah saling ganas ya, tidak saling hormat, tidak saling ya. Nah ini pergi ke gereja ma'a ahliha ya. Pergi memang bersama-sama ahli gereja ya, umum ya, ini namanya kita sedang membahas tentang ajaran di agama kita ya. Ya, kalau misalnya dalam agama mereka itu ada batas-batas tertentu semacam ini kepada kita, silakan saja. Dalam agama kita diajarkan kepada tetangga-tetangga non muslim yang masih mau hidup baik dengan kita harus saling hormat, kita harus saling tolong, kita harus saling beri-memberi, betul? Iya, kita harus memikirkan keselamatan mereka.
tetap itu Pak. Tetapi kalau sudah soal ibadah, nah ini dia, ada batasnya ini Pak. Kalau kita pergi ke tempat ibadah mereka, ma'ahliha, bareng jalan-jalan bersama mereka itu, nah, terus biziyihim, ya, biziyihim, ziyun itu artinya ini Pak, namanya kostum. Dengan kostum mereka berseragaman. Nah, saya tidak tahu, mungkin karena mungkin bisa jadi Pak, kakak beradik itu beda agama, ya kan? Akhirnya katanya saling hormat supaya persaudaraan kita tidak rusak. Akhirnya kalau Jumat mereka diajak ke masjid, kalau Minggu dan yang satunya diajak ke gereja. Oh, nggak bisa. Kalau kita orang beriman kepada Allah, berangkat bersama-sama mereka, apalagi biziyihim, dengan kostum yang sama dengan mereka, dengan seragaman yang sama. Bahkan di sini minaz zananir. Minaz zananir, zananir itu ini Pak, apa? Hizam. Hizam itu sabuk. Kalau arti sebenarnya zananir itu sabuk, apa namanya? Gesper ya. Sabuk-sabuk itu kan ada sabuk mungkin khusus. Ya, ciri khas mereka. Ya, apalagi sampai kalung-kalung yang khusus mereka. Nah, boleh itu menjadi dosa besar itu begitu. Bahkan itu murtad. Ya, walaupun kita sebenarnya tidak terus meyakini Tuhan mereka di sana, tidak Pak. Ya, tetapi kalau sudah sangat semacam ini sudah berarti sudah nyatu benar dengan mereka. Makanya terus terang, saya pernah suatu saat itu didatangi oleh orang gereja ini Pak, ya, karena mereka itu paham bahwa saya itu orang yang toleran, menghormati golongan apa saja. Rupanya mereka paham itu. Diminta saya supaya ceramah di gereja, supaya ceramah di gereja. Nah, kalau katanya temanya itu, pembahasannya itu menyikapi perbedaan. Wah, bagus. Saya puji, wah ini temanya bagus Pak, itu menyikapi perbedaan. Nah, mari kita sikapi perbedaan kita. Hidup ini berbeda di mana-mana kita. Bagus. Cuman saya tegas, saya katakan, cuman saya Pak, saya diminta ceramahnya itu di gereja. Nah ini yang nggak mungkin saya Pak. Kalau mau, ayo adakan di lapangan. Betul tidak? Adakan di lapangan terbuka. Ya, jemaat Bapak bawa, jemaah saya nanti saya bawa. Para ahli, orang Bapak biar bicara. Para ahli saya nanti biar bicara. Tidak ada pertanyaan, tidak usah ada moderator, cukup disampaikan saja. Tinggal mereka nanti mau mengikuti yang mana. Pak, saya katakan begitu nggak mau. Nah ini ada apa ini begini ya? Nah ini hadirin rahimakumullah ya. Jadi saya teringat yamshi ilal kanais, nggak boleh. Padahal ya kalau masuknya itu misalnya Pak, bukan karena yang demikian, nggak masalah masuk. Masih ada pertanyaan, ada kata kita kerja misalnya di gereja atau mungkin dalam rangka tugas ya, tugas dari kantor supaya survei gereja mungkin apa, kemudian sampailah waktu sholat. Kalau kita berjamaah sholat di gereja itu boleh tidak? Ya kalau sholat tempatnya, sholat itu sholat apa, tempatnya suci ya, dan kita sholat menyembah Allah, menghadapnya tetap menghadap ke kiblat. Silakan saja di mana saja, tapi pertanyaannya lagi, apa iya memang tidak bisa dari tempat lain gitu. Dulu di Senayan itu Pak, sebelum yang sekarang dulu ada kantor namanya kantor KONI. Ada yang tahu barangkali dulu ada kantor KONI? Itu saya kalau hari Minggu suka sholat di kantor itu. Hari Minggu, hari Jumat. Kalau hari Jumat ada tempat imam, ada tempat mimbar, ruangan itu jadi Jumatan, jadi masjid. Tapi kalau hari Minggu di sebelah sana itu ada patung, ada berhalanya. Ya mereka hari Minggu jadi kebaktian, mereka ngadep ke sana.
Kalau Jumat yang di sana hordengnya ditutup, yang di sana. Tapi kalau hari Jumat, hari Minggu, yang hordeng di sini yang ditutup. Jadi satu tempat dua fungsi tempat ibadah, ya nggak apa-apa. Kalau bagi kita nggak apa-apa. Ya Allah, itu gimana itu malaikat bingung itu. Allah ya, itu pernah ada begitu. Sekitar tahun 85 tidak salah pada saat itu saya. Masih mungkin ya. Au yulqi waraqatan fiha syai'un minal qur'ani awil ilmi syar'i Bismillahi ta'ala ismunya pada syai' ya, ismullahi ta'ala ismu nabiyyin malakin bukan malikin malakin fi mustaqdirin walau tahiran kabuzakin mukhatib yulqi waraqatan, atau ada orang melemparkan suatu kertas lembaran waraqatan fiha syai'un minal Qur'an, di lembaran itu bertuliskan ayat Al-Qur'an sepotong, ya walaupun sepotong ayat Al-Qur'an, ya syai'un minal Qur'an awil ilmi syar'i, atau tentang ilmu syariat agama, ya kitab-kitab seperti ini Pak, ini namanya bertuliskan ilmu syariat agama, kitab-kitab kuning, kitab-kitab begini, ya awismullahi ta'ala, atau bertuliskan nama Allah, asmaul husna, sifat-sifat wajib bagi Allah, pokoknya tentang nama Allah, ya awismi nabiyyin, atau nama nabi, nama para nabi, ya malakin, atau nama malaikat, dilemparkan fi mustaqdirin, ke tempat yang kotor. Gak boleh, ya kalau sewalau tahiran, sekalipun suci, bak sampah itu masih suci itu, ya kan, sampah-sampah di rumah itu. Tapi kalau Al-Quran dibuang ke sampah itu sudah dosa, bahkan dosa besar. Apalagi tidak ada rasa hormat, dianggapnya sampah, udah buang aja, itu murtad itu di sini ya. Makanya hati-hati kalau bikin undangan, nggak usah pakai bismillah. Undangannya masih biasa Pak. Undangan pernikahan itu, ya kan, nyetak undangan itu ada bismillahnya kan, itu bahaya, bisa tanggung jawab enggak? Disebar sekian banyak, 1000 undangan, 2000 undangan, pakai bismillah. Iya Pak, biasanya orang undangan itu masih disimpan kalau belum kondangan, betul? Begitu sudah selesai undangan, buang. Nah kalau di situ ada bismillah, orang udah gak memperhatikan, main buang aja. Padahal memang tidak berarti menghina bismillah, tidak, tapi dianggapnya sama dengan sampah-sampah itu. Mustaqdir walau tahiran, sekalipun suci katanya di sini, apalagi najis dibuangnya ke got, dibuangnya ke ya nggak boleh Pak. Makanya nggak usah undangan-undangan pernikahan itu, langsung aja, paling nggak assalamualaikum. Kalau assalamualaikum rasanya tapi sama saja sebenarnya, apalagi warahmatullah, ada lafaz Allah juga, betul. Iya, mungkin mohon maaf kepada yang terhormat, begitu saja. Kenapa? Ya saya bismillah, masalahnya itu Pak. Iya, termasuk batu nisan yang ditulisin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kurang setuju sebenarnya itu. Saya pernah lihat orang itu duduk di atas batu nisan, dikubur, dia lagi nguburin itu capek, mungkin berdiri dia duduk. Ya Allah, duduk di atas kuburannya saja berdiri kita nggak boleh ya, berjalan melangkahinya nggak boleh,
apalagi dulu di atas batu nisan yang bertuliskan ayat Al-Quran Inna lillahi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak boleh, nggak usah aja lah. Kalau nama boleh lah, nama almarhum siapa lahir tahun sekian wafat mungkin nggak wafat, tapi inna lillahi nya penting nggak usah ya. Padahal niat mereka itu menghormati ya, kalau orang datang itu supaya ingat kematian gitu ya, membaca batu nisan itu artinya ingat kematian. Kalau tujuannya itu tulis aja di pintu gerbang kuburan itu di atas yang gede, ingat gitu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tulis yang besar. Orang kalau masuk ke kubur lihat udah ingat itu, nggak usah di batu nisan itu, masalahnya di bawah. Baca Quran Jumat, hati-hati, saya pernah lihat orang baca Quran Jumat itu duduknya itu dengkulnya diangkat sebelah, Qurannya ditaruh depan kakinya, di bawah dia baca. Nggak boleh setahap dengan kaki, paling tidak diangkat, dipegang. Iya, jangankan sampai di bawah Pak, dipegang pakai tangan kiri aja, itu aja sebenarnya sudah kurang hormat. Lihat itu yujibuhur Rasul sallallahu alaihi wasallam minat tayammun itu kanan. Semua Nabi suka kanan, yang baik-baik kanan. Lihat kalau Yasinan yang asal itu pegang surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Iya, apalagi minum Pak, makan minum itu banyak itu masih yang pakai kiri, betul. Nah, ini kalau udah ingat itu pakai kiri, itu dikatakan khairul mukmin dan syarrul mukmin. Syarrul mukmin itu dikatakan orang yang kurang perhatian terhadap yang kanan-kanan. Mereka itu ngasal, padahal syaitan makannya pakai kiri. Dia mau kidal mau tidak. Oh jangan sampai Pak, yang saya lihat itu ya itulah saya pernah bahas ya tuh ya. Kalau minumnya pakai botol, minum pakai botol, biasanya kan dipegangnya tangan kiri Pak. Betul, botolnya dibuka dengan tangan kanan. Begitu dibuka langsung aja diminum. Betul, akhirnya minum dengan tangan kiri. Syaitan. Iya jangan Pak. Nabi SAW kalau harus terpaksa dengan tangan kiri, tapi tangan kanannya ikut. Karena melepot makanan itu megangnya jadi kotor. Ya Allah, apa saja itu panjang itu. Allah ya, kayak celana harus pakai sendal, nyisir, sikat. Waktu itu sudah dibahas, nanti itu bab siwak gitu ya. Baik, rahmatullah, ini sudah masuk ke isya, maaf. Walau tahirin kabuzakin, buzak itu artinya ini ludah, air liur. Au mukhatin, mukhat itu ingus. Jadi ayat Quran ya kena air liur kita, nah itu nggak boleh, apalagi sampai kena ingus itu ya nggak boleh. Ya makanya ada orang itu yang sampai kalau mau buka pakai begini dulu itu nggak mau dia ya, gitu katanya. Katanya kena buzaknya itu ada yang mereka hati-hati begitu saja nggak mau mereka itu ya, karena hati-hati Pak. Mau kadang-kadang digini-gini nggak kena, karena nggak kena ya mau begini juga akhirnya baru kena. Licin dia lagi licin itu Pak. Ya tapi ini dah kalau sampai hanya begitu Pak. Tapi kalau dia mau hormat ya jelas lebih baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Maaf ini langsung sambung ke adzan isya ya. Tanggung jadi. Nah, jadi berikutnya awiyal tohu lalika, awiyal tohu lapahan bihayat tohu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian. Ya. Nawaitu taqarruban ila Allah Ta'ala afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين السالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنتك النعيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.